Pemirsa, kami awali iNews Prime dengan informasi dari Jakarta. Diduga korsleting listrik bagian lampu kabut sebuah mobil minibus ludes terbakar hingga menyebabkan kemacetan di Jalan Lejen S. Parman Slipi, Jakarta Barat. Selamat malam, kami saat ini di depan Wisma Slipi. Sebuah mobil minibus berplat nomor A1289RH terbakar di Jalan Lejen S. Parman Slipi, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi saat mobil yang sedang melintas di lokasi tiba-tiba keluar percikan api dari bagian lampu kabut bagian depan, kemudian langsung membakar seluruh bagian mobil. Pemilik mobil sempat memadamkan kobaran api menggunakan apar, namun api seketika membesar membuat seluruh bagian mobil ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Tomang, Jakarta Barat mengalami kemacetan panjang. Lagi jalan macet gitu kan ya. Tadi ada mobil dari sebelah begini gitu kan ya. Ada api dari lampu fog lamp kanan itu. Turun, keluar, badan lihat udah habis setengah. Gitu. Upayanya mas tadi udah pakai apar dua, nggak mempan sampai habis gitu. Ya saya tak buka bempernya gitu kan. Tahu-tahu api udah gede gitu. Penumpang ada berapa? Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia membantah isu keterkaitan mantan Presiden Jokowi dan istrinya Iriana di kasus pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Tudingan ini menyeruak setelah beredar rekaman kapal dengan inisial JKW dan Iriana diduga mengangkut nikel di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Selain itu, isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel JKW dan Dewi Iriana. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, yang itu nggak ada itu. Nggak ada. Gimana? Itu kan izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 iup yang kita cabut itu kan iupnya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Sebelumnya media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri akan turun tangan mengusut dugaan pidana pada aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polisi menyebut setiap aktivitas tambang pasti menyebabkan kerusakan lingkungan. Pihak kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Bareskrim Polri menegaskan akan menyelidiki dugaan unsur pidana dalam aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polisi menyebut dugaan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang di Raja Ampat sangat mungkin terjadi. Sebab sebagaimana aktivitas pertambangan pada umumnya pasti menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Itu memang tambang mana yang nggak ada kerusakan lingkungan, makanya nanti direklamasi. Walaupun ada cuma makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi. Bapak berarti udah ada yang diselidiki ya Pak? Itu diselidiki berdasarkan laporan masyarakat atau seperti apa Pak? Atau temuan? Atau LPA? Ya temuan aja lah. Ya. Temuan aja. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak. Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan dugaan pidana dalam kasus ini dilakukan sesuai undang-undang. Penyelidikan dilakukan berdasarkan temuan atas 4 izin usaha pertambangan nikel yang telah dicabut pemerintah dan bukan atas laporan masyarakat maupun instansi terkait. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Aceh menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 4 pulau yang disengketakan tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Empat pulau di Kabupaten Singkil yang kini masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara setelah keluarnya SK Kemendagri kini menuai protes dari sejumlah masyarakat Aceh, termasuk dari sejumlah anggota DPD RI. Selain menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau yang diperebutkan, DPD RI asal Aceh juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera membatalkan surat tersebut. Sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. 4 pulau yang menjadi rebutan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. 4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Usai Mendagri memutus 4 pulau Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara, kedua gubernur masing-masing daerah bertemu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendatangi rumah dinas Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur Sumut tegaskan enggan melepas begitu saja meski banyak desakan dari masyarakat Aceh. Bobi pun sudah menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau ini. Kalau saya bilang kalau masalah pulaunya, masalah wilayahnya masuk ke Medan, masuk ke Sumut, masuk ke Aceh, itu kami ikuti mekanisme. Kalau kaji ulang nggak apa-apa, kami bersedia saja. Tapi bukan seolah-olah diserahkan, kami semua dengan leluasa, dengan kebesaran hati, untuk Sumatera melepaskan, nggak bisa seperti itu. Sebelumnya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran pertahanan Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran. Presiden Prabowo hari ini membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran. Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo disambut barisan siswa sekolah dasar. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144
tahun anggaran. Anggaran kita 140 tahun. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengklaim banyak lembaga ekonomi di dunia yang memprediksi Indonesia masuk daftar 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Selain itu, menurut Prabowo, GDP Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Mengajarkan kepada kita, kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia bisa menjadi mungkin 6 besar atau 5 besar dunia dalam waktu yang tidak lama lagi. 2045 hanya 20 tahun lagi. Anak-anak muda yang sekarang tadi dikatakan teknokrat muda yang umurnya sekarang 25 tahun lagi, mereka yang akan mimpin republik ini. Dan disitulah kita bisa mungkin keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita. Tapi saya optimis, setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045. Itu keyakinan saya dan itu tekad saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, yakni Juristan, hari ini. Namun Juristan kembali mangkir dengan alasan kesibukan. Menkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan melalui surat kuasa hukum, maksud kami melalui surat kuasa dari kuasa hukum Juristan disebutkan alasan ketidakhadiran karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Tim penyidik pun menjadwalkan ulang pemeriksaan dalam waktu dekat. Juristan juga tidak hadir pada pemeriksaan sebelumnya 3 Juni 2025. Ia merupakan salah satu dari 3 mantan staf khusus Nadiem Makarim yang dipanggil Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2023. Kejagung telah mengajukan surat pencegahan ke luar negeri kepada ketiga mantan staf khusus Nadiem Makarim sejak 4 Juni 2025. JT ya, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan informasi yang sudah kami terima bahwa seyogianya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi dilakukan hari ini ya. Tetapi dengan surat yang diterima oleh penyidik dari kuasa hukumnya menyampaikan mohon penundaan pemeriksaan dan akan dijadwal pada tanggal 17, tepatnya hari Selasa ya, tahun 2025. Tadi penyidik sudah mendapatkan surat dari kuasa hukumnya terkait dengan penundaan itu. Itu untuk JT. Tim penyidik Direktorat Penyidikan Jampitsus menyita uang senilai 2 miliar rupiah dari tersangka Hakim Ju Yamto. Uang tersebut diduga terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi di PN Jakarta Pusat. Uang senilai 2 miliar rupiah itu diserahkan oleh penasihat hukum tersangka Ju Yamto kepada tim penyidik Jampitsus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Uang 2 miliar ini dijadikan sebagai barang bukti dugaan suap atau gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama tersangka Ju Yamto. Setelah disita, uang tersebut disimpan atau dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Agung.
Rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghapus pekerjaan rumah bagi siswa di Jawa Barat menuai beragam tanggapan. Menurut Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru, penghapusan PR harus disertai kegiatan lain yang dapat menambah kemampuan siswa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana menghapus pekerjaan rumah untuk siswa di Jawa Barat. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 81 tentang optimalisasi pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan yang dirilis Dinas Pendidikan Jawa Barat. KDM mengatakan seluruh pembelajaran harus diselesaikan di sekolah. Sedangkan anak-anak saat di rumah didorong untuk beristirahat dan membantu orang tua. Penghapusan PR itu dimaknai sebagai upaya menghentikan kegiatan aktivitas rutin di sekolah dibawa ke rumah, yang seluruh pembelajaran itu ada jawabannya di buku-bukunya, kemudian dipindahkan menjadi daftar isian yang dilakukan pekerjaannya di rumah. Tetapi anak-anak ketika di rumah itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan produktif di rumah yang memiliki hubungan dengan peningkatan disiplin, produktivitas, dan bagaimana relaksasi dengan semesta. Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru menjelaskan PR merupakan tugas yang diberikan guru di luar jam sekolah. Niat Deddy Mulyadi mengurangi PR tertulis pun sebaiknya disertai kegiatan lain yang dapat menambah kemampuan siswa. Nah, mungkin di sini Gubernur Jawa Barat punya perhatian terhadap PR tertulis ya, atau mengerjakan soal yang dikerjakan di rumah tapi terlalu banyak gitu ya. Makanya kami apresiasi sih di sini ada pembatasan, misalkan maksimal 60%, harus diperhitungkan satu anak ini mendapatkan tugas berapa banyak. Apakah penugasan guru dalam bentuk proyek penelitian berinteraksi dengan masyarakat itu juga termasuk PR yang dihapus? Ternyata tidak. Dalam petunjuk teknisnya disebutkan bahwa itu tidak termasuk dihapus, justru harus diefektifkan. Kami apresiasi ini. Hanya saja tetap menurut saya jajaran KCD, dinas-dinas pendidikan di berbagai wilayah di Jawa Barat juga perlu memperhatikan poin terakhir bahwa ini harus ada pengawasan gitu. Penghapusan PR bukan hal baru. Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, KDM juga menerapkan kebijakan penghapusan PR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pendidikan Indonesia. Presiden menaikkan anggaran pendidikan dan diklaim terbesar dalam sejarah. Dalam pidatonya di acara peresmian kampus, Prabowo mengatakan lembaga pendidikan Indonesia bisa jadi penentu arah bangsa ke depan. Untuk itu Prabowo menaruh perhatian besar dan memberikan anggaran lebih besar di tahun 2025. Bahkan menurut Prabowo anggaran pendidikan saat ini terbesar dalam sejarah karena di atas ketentuan undang-undang yakni 20%. Saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu. Presiden ke-7 Republik Indonesia pasang badan terkait usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Usulan pemakzulan diklaim telah diserahkan oleh Forum Purnawirawan ke Parlemen. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pasang badan terkait isu pemakzulan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Usulan pemakzulan Gibran ini berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini ditanggapi Jokowi dan menyebut tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita.
bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Terkait tuntutan pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan ke MPR agar parlemen mempertimbangkan usulan tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil untuk menjelaskan mengenai 8 usulan yang diajukan. Tim Liputan iNews melaporkan.